ketika beliau sudah menikahi Aisyah. Setelah terhias, kemudian Rasulullah SAW dibiarkan melihat Aisyah dalam keadaan terbuka. Artinya dalam keadaan berhias dan dalam keadaan wanita yang berhias, ya, terbuka. Kemudian Rasulullah SAW diberi minuman susu, ya, dengan gelas yang agak besar. Beliau diberi minuman susu. Kemudian Rasulullah SAW meminumnya. Rasulullah SAW memberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika setelah minum Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW meminum di tempat di mana bibir Aisyah meminumnya. Ini salah satu cara Rasulullah SAW memesrakan istrinya. Ya, ini salah satu cara Rasulullah SAW memesrakan istrinya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian adab yang keempat, benar yang keempat ya. Yang kelima, ketika seorang suami, ini khusus untuk suami, mendatangi istrinya, maka hendaknya dia berdoa. Doanya ada khusus, yaitu Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, ini hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya kemudian mengucapkan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, kata Rasulullah SAW, fa in qadallahu bainahuma la tajma'an waladan lam yadurruhu syaitanu abada. Kalau seandainya Allah menakdirkan untuk mereka berdua seorang anak, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan sama sekali. Nah, ini faedahnya ketika kita berhubungan membaca doa ini. Ada yang terlewat para ikhwah sekalian, sebelum kita mendatangi istri kita, maka kita juga dianjurkan untuk apa? Untuk wangi-wangi, memakai minyak wangi, baik istri ataupun suami. Ini yang keempat, ya, yang keempat. Sebelum bersetubuh memakai minyak wangi. Ya, sebelum tadi berdoa, pakai minyak wangi. Dalilnya apa? Dalilnya dalam kitab hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah bercerita, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqufu ala nisa'ihi, thumma yusbihu muhriman yandagu tiba." Artinya, aku mau minyak wangi, memberikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menggilir para istri-istrinya. Dan pada waktu pagi Rasulullah SAW berihram. Ini ceritanya ketika beliau mengerjakan umrah. Ya, ketika beliau mengerjakan umrah. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah berapa kita adabnya? Yang keenam. Yang ketujuh sekarang. Perhatian. Diperbolehkan bagi suami untuk mendatangi istrinya dari arah mana saja, mau dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, silakan. Ya, dengan syarat, dengan syarat memasukkan kemaluan di kemaluan. Ya, yaitu tempat keluarnya anak. Dengan syarat memasukkan kemaluan suami di kemaluan istri. Meskipun misalkan dari belakang, misalkan dari depan, dari samping, dari atas, dari bawah, dengan syarat tempat yang dituju adalah yang mengeluarkan anak, tempat yang mengeluarkan anak, yaitu kemaluan wanita. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Artinya, istri-istri kalian itu adalah kebun bagi kalian. Maka datangilah kebun kalian dari mana kalian kehendaki. Dan juga berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kanatil yahud taqul
Orang-orang Yahudi biasa berkata, "Idza ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwal." Orang-orang Yahudi mempunyai keyakinan, kalau ada seorang suami mendatangi, menyetubuhi istrinya dari belakang, akan tetapi memasukkan kemaluannya ke kemaluan, meskipun tetapi caranya dari belakang, maka anaknya yang lahir nanti akan cacat. Ini kepercayaan orang mana? Orang Yahudi. Kemudian turunlah firman Allah tadi yang saya barusan bacakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya. Istri-istri kalian itu adalah kebun bagi kalian, maka datangilah kebun kalian dari mana saja kalian ingin mendatanginya. Dan Rasul SAW bersabda ketika ayat ini turun, beliau bersabda, muqbilatun wa mudbiratun idza kana dzalika fil faraj. Artinya, boleh dari depan, boleh dari belakang, yang penting itu tempatnya di tempat kemaluan istri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu tidak diperbolehkan sama sekali menyetubuhi istri di duburnya. Tidak diperbolehkan sama sekali menyetubuhi istri di duburnya. Ini para ikhwan sekalian berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Adabuz Zafaf. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, mal'unun man ya'tin nisaa fi mahashihinna ay adbarihinna. Terlaknat suami yang mendatangi istri-istrinya di duburnya. Terlaknat, ya, karena bukan tempatnya dan mendatangkan mudarat ya para ikhwan sekalian. Ya, karena itu tempat kotoran, bukan tempat yang dianjurkan untuk digauli, tempat kotoran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih. Bagaimanapun keadaannya, alasan apapun nggak boleh, mal'un, terlaknat. Ya, nah beda tadi, sekali lagi ini saya tidak berbicara porno. Beda tadi, maksudnya Rasulullah SAW berkata tadi kan, dari depan atau dari belakang, yang jelas harus memasukkan ke kemaluannya. Itu beda. Seseorang menyetubuhi istrinya dari belakang, tetapi memasukkan ke kemaluan istrinya, itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah meskipun dari depan, tetapi dimasukkan ke dubur, maka itu tidak diperbolehkan. Mal'un, terlaknat. Dan kata-kata laknat, kalau seandainya ada di dalam bahasa hadis, maka itu maksudnya adalah al-ib'ad wa tardu an rahmatillah, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada laknat. Yang keberapa selanjutnya? Yang ke-9. Dianjurkan berwudu jika ingin mengulangi persetubuhan. Dianjurkan berwudu jika ingin mengulangi persetubuhan. Maksudnya kalau ingin yang kedua, maka berwudu dulu sebelum yang kedua. Ya. Kenapa? Yang kita bicarakan sekarang ini, syaratnya apa? Adat yang sekarang ini yaitu kalau ingin mengulangi maka harus berwudu dulu sebelum yang kedua. Sedangkan yang pertama tadi juga dianjurkan, tapi belum kita bacakan. Harus suami istri, dua-duanya, suami istri. Ya. Hah? Nanti sabar dulu Pak Jari. Dikasih yang mudah, nyari yang sulit. Baik, nggak ada yang ngantuk kalau begini mah. Baik, para ikhwan sekalian, dalilnya hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, thumma arada an yatawadda, thumma arada an ya'uda, falyatawadda bainahuma wudu'an, fa innahu anshatu fil 'aud." Subhanallah. Islam itu sempurna dan banyak sekali keutamaannya.
Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya bersetubuh, kemudian dia ingin mengulanginya, maka hendaklah dia berwudu di antara